Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Cara yang paling efektif adalah menggunakan sejarah. Ini yang kelewat di kita. Jadi cara Allah untuk membangun generasi itu menggunakan sejarah. Ini untuk pondasi awalnya. Dan mari kita lihat beberapa hal yang ada dalam Quran dan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu kemudian belajar dari sejarah. Saya kasih contoh, kisah yang utuh, satu kisah dari awal sampai akhir lengkap satu surat adalah diantaranya surat Yusuf. Bukankah surat Yusuf dari awal mulai Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan dan seterusnya, bukankah berbicara tentang masalah Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai nanti ditutup di akhir suratnya, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab ma kana haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Nabiullah Yusuf alaihissalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad dan turun di Mekah agar Nabi Muhammad belajar dari Nabi Yusuf. Ini loh orang hebat sebelum kamu, namanya Yusuf alaihissalam. Makanya bahkan nanti Nabi sudah pindah ke Madinah, kisah Yusuf tetap ada dalam diri Nabi dan itu dijadikan sebagai banyak sekali pelajaran. Di antaranya adalah pertimbangan untuk memutuskan sebuah keputusan besar dalam perjuangan hidup, perjuangan Nabi SAW. Apa itu? Di antaranya begini. Tahun 8 Hijriah, Nabi SAW dan para sahabat berhasil masuk ke Mekah, kemudian membersihkan Mekah dari kemusyrikan, membersihkan patung-patung di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 patung, dan kemudian membuat setidaknya ada 2000 masyarakat Mekah masuk Islam. Itu tahun 8 Hijriah, Pak. Yang di peristiwanya dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Di saat Nabi masuk Fathu Makkah itu dengan membawa sekitar 10.000 pasukan dan tidak ada perlawanan berarti, tidak ada perang kecuali perang kecil. Maka Nabi begitu masuk, Nabi bersihkan semua kemusyrikan. Salah satu yang dilakukan Nabi adalah Nabi mengumumkan nama-nama yang halal darahnya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengumpulkan nama-nama itu jumlahnya belasan nama yang halal darahnya, boleh dibunuh, kata Nabi, boleh dibunuh bahkan dia bersembunyi di balik kiswah Ka'bah sekalipun. Kenapa? Karena dulu mereka penjahat luar biasa. Dulu waktu Nabi masih di Mekah, mereka penjahat perang, mereka penjahatnya luar biasa. Ada sekian belas orang, diantaranya ada 2 perempuan. Kebayang dulu para pembesar Quraisy yang pernah menyakiti Nabi, mereka sudah gemeteran, Pak. Jangan-jangan bisa disebut lagi nama yang lain ya, karena nama-nama mereka sebagian tidak disebut oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan di pelataran Ka'bah itu. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah. Ini para pembesar Nabi ini sudah masyarakat kalah, mereka sudah kebayang bahwa kayaknya kita dihukum mati nih kayaknya nih. Mungkin karena mereka dulu jahatnya luar biasa, Pak. Pernah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi naik ke pintu Ka'bah, kemudian Nabi berkata kepada para pembesar, kata Nabi, mata dhunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian mau saya apakan kalian ini? Bayangkan, Pak, orang sudah gemeteran ya kan, masih ditanya begitu, kira-kira mau saya apakan kalian ini? Oh, dulu mereka pembesar sombong-sombong, Pak, tapi jahat luar biasa. Kata Nabi, kira-kira mau saya apakan kalian? Akhirnya mereka jawab juga, mau ditanya,
Mereka jawab, apa jawabannya? Akhun karim, ibnu akhin karim. Anda ini kan saudara kami yang baik. Nah, itu orang kalah tuh begitu bahasanya, Pak. Anda juga anaknya saudara kami yang baik. Artinya kamu kan anaknya bapakmu Abdullah itu saudara kami yang baik. Ini orang mengemis belas kasihan. Lihat jawaban Nabi Muhammad SAW. Lihat, Pak. Ini luar biasa. Nabi Muhammad kan harus memutuskan. Keputusannya apa nih kepada para penjahat ini? Orang jahat-jahat semua nih, Pak. Sekarang mau diapapun mereka nggak ada perlawanan. Nggak akan kuat lawan muslimin, Pak. Nabi harus memutuskan sesuatu yang besar. Bagaimana cara Nabi memutuskan? Nah ini, Pak. Nabi Muhammad cara memutuskannya, Nabi ingat kisah Nabi Yusuf. Tuh, Pak. Jadi kisah itu bayangkan, kisah itu bisa sampai menjadi landasan keputusan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajari sejarah itu salah satu fungsinya adalah untuk menimbang keputusan. Oh iya, karena sejarah berulang dan kisah Nabi Muhammad sekarang ada di hadapan orang-orang yang jahat dulu yang di masa lalunya. Kemudian sekarang apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad? Kisah itu kan juga pernah dialami oleh Nabi Yusuf. Maka Nabi Muhammad berkata, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Saya hari ini mau berkata seperti saudara saya Yusuf pernah berkata. Jadi keputusan diambil dari sejarah dalam Quran. Nanti Anda bisa buka surat Yusuf dan Nabi Yusuf berkata, ini waktu saudara-saudaranya Nabi Yusuf minta maaf ke Yusuf. Dibuang Yusuf oleh 10 saudaranya. Begitu dibuang ke sumur segala macam, ternyata Yusuf jadi pembesar Mesir. Bukannya mati, tak jadi pembesar Mesir. Begitu seterusnya. Sampai saudaranya Yusuf datang ke Mesir karena paceklik panjang yang terjadi, maka kemudian minta bantuan pangan di Mesir. Mereka tidak tahu kalau menteri ekonominya itu Yusuf yang dulu saudaranya dia buang. Begitu mereka tahu itu Yusuf, kemudian Yusuf bilang, semua ayah ibu tolong diboyong ke Mesir. Akhirnya mereka datang semua ke Mesir, kumpul satu keluarga besar Yusuf, berikut semua saudara-saudaranya yang dulu pernah berbuat jahat pada Yusuf. Saudara-saudaranya minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf ke Yusuf. Apa kata Yusuf? Nah ini yang ditiru oleh Nabi Muhammad. Sama bukan? Ini saudara Yusuf, dulu pernah jahat pada Yusuf. Orang Quraisy itu saudaranya Nabi Muhammad semua. Oh, ini ada pamannya, ada saudaranya, suku Quraisy. Sama-sama suku saudara Nabi Muhammad. Dulu mereka pernah jahat. Sama, persis sama. Lihat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya hari ini ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Allah mengabadikan kalimat Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudah tidak ada salahnya kalian. Sudah nggak ada masalah. Saya sudah maafkan. Semoga Allah ampuni kalian. Dialah Allah yang paling kasih dari semua yang punya kasih.